Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aceh Clip. Ini merupakan channel yang membahas semua hal tentang Aceh. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, comment, share, and like terlebih dahulu. Ini merupakan support terbaik agar Aceh Clip tetap konsisten untuk membuat video-video menarik tentang Aceh. Yuk kita kenalkan Aceh pada dunia. Hubungan antara Aceh dan Belanda memang aneh. Dalam sejarah, kedua pihak tak jarang terlibat dalam bentrokan besar yang tentunya merugikan terutama secara ekonomi bagi Belanda maupun Aceh. Bahkan, untuk menguasai wilayah paling ujung Sumatera tersebut, Belanda perlu menerapkan strategi khusus yang belum pernah dilakukan di negeri manapun. Namun, Aceh dan Belanda pernah sama-sama tertarik menjalin hubungan dagang dan birokrasi. Itu terjadi pada paruh pertama abad ke-17. Aceh adalah pandangan pertama Belanda ketika akan memulai menguasai perdagangan Nusantara. Mereka tahu bahwa Aceh telah menjalin hubungan yang sangat luas dengan India, Persia, dan Timur Tengah. Kontak awal dengan Aceh jauh daripada menguntungkan bagi orang Belanda, karena mereka bergantung pada kemauan baik Raja Aceh. Tulis Cis van Dijk dalam Utusan Budak Seorang Pelukis dan beberapa siswa, dimuat di negeri penjajah, orang Indonesia di negeri Belanda, 1600-1950. Belanda memerlukan banyak siasat untuk menarik hati Sultan Alauddin Riyad Shah. Tetapi tidak mudah, karena Portugis saat itu masih menjadi favorit sang sultan. Usaha pertama Belanda terjadi pada tahun 1955 ketika mengirim dua bersaudara, Cornelis dan Frederik de Houtman. Namun mereka gagal meyakinkan Sultan Aceh. Cornelis tewas dalam pertempuran, sementara Frederik ditawan selama 2 tahun. Dua perjalanan selanjutnya juga mengalami kebuntuan. Barulah pada usaha yang keempat, Sultan mulai tergerak untuk membuka diri kepada Belanda. Pada tahun 1601, Belanda mengirim 4 buah kapal ke Aceh. Kali ini mereka tidak datang dengan tangan kosong. Ada sepucuk surat dari Pangeran Maurice, lengkap dengan hadiah berupa ribuan keping emas, senjata berlapis emas, cermin, dan barang mewah lainnya. Di dalam suratnya, Pangeran Maurice mengatakan bahwa Sultan telah disesatkan oleh omongan-omongan bangsa Portugis tentang Belanda. Pangeran Belanda itu bahkan menawarkan bantuan militer untuk melawan musuh-musuh Aceh. Akibat surat itu dan tentunya beberapa hadiah, telah terjadi titik balik yang menguntungkan bagi Belanda. Selain berkat sikap angkuh orang Portugis yang mendesak membangun sebuah benteng Portugis, setelah menerima niatan baik Belanda itu, Sultan kemudian memutuskan untuk mengirim utusan ke negeri Belanda. Ia ingin memberikan beberapa hadiah sebagai balasan dan melihat keadaan di kerajaan yang akan menjadi kawannya itu. Utusan dari Aceh terdiri dari 3 orang, yaitu Duta Besar Aceh, Tuanku Abdul Samad atau Abdul Hamid, Laksamana Raja Segi Muhammad atau Sri Muhammad, dan seorang kemenakan Sultan Meras San atau Mir Hasan. Mereka berangkat didampingi beberapa orang pembantu, pedagang Arab, dan penerjemah. Perjalanan yang dilakukan dengan menumpang kapal Belanda itu memerlukan waktu yang sangat panjang dan tidak mudah. Pada tahun 1602, setelah menjauhi Tanjung Harapan, dekat Pulau Saint Helena, kapal-kapal Belanda yang membawa utusan itu dihadang oleh kapal Portugis. Setelah kejar-kejaran selama beberapa hari, akhirnya kapal Belanda berhasil ditawan. Walau nyaris celaka, tetapi para utusan akhirnya dapat sampai ke negeri Belanda. Namun, pada 9 Agustus 1602, ketika berada di Middelburg, Abdul Samad meninggal dunia dalam usia 71 tahun. Dengan tata cara syariat Islam, ia pun dimakamkan di belakang perkarangan gereja Saint Peter, Middelburg. Dalam upacara yang khidmat itu, Middelburg maupun Vlissingen menjadi kosong
karena penduduknya menyaksikan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, tulis Chess. Setelah proses pemakaman, para utusan kembali melanjutkan perjalanan menemui Pangeran Maurits, karena saat itu Belanda sedang berperang dengan Spanyol. Para utusan dari Aceh secara tidak langsung ikut merasakan atmosfer bertempuran antar negara besar di Eropa kala itu. Pada saat utusan tiba, Pangeran Maurits sedang mengepung kota Grave sehingga tidak bisa menemui mereka di Middelburg. Akhirnya, para utusan Aceh memutuskan mendatangi sang pangeran di medan perang. Setelah sampai, mereka segera dikawal oleh pasukan berkuda menuju kediaman pangeran. Di sana, para utusan disambut dengan baik. Usai jamuan makan, Pangeran Maurits mengundang para pembesar kerajaan untuk beraudiensi dengan Sri Muhammad dan lainnya. Sebagai pengganti duta besar, Sri Muhammad ditugaskan memberikan 2 pucuk surat dan beberapa hadiah dari Sultan Aceh. Mereka membawa sebilah belati yang gagangnya dilapisi emas, piring emas, sebuah bola kayu berisi 3 cawan emas, dan sebuah piala emas. Masing-masing cawan telah diisi kemper dari Kalimantan yang sangat disukai orang-orang Eropa. Hadiah lain yang tidak disebutkan dalam daftar itu adalah seekor kakak tua merah, yang menurut cerita dapat berbicara bahasa Arab, tulis Harry Apoze dalam Di Negeri Penjajah, Orang Indonesia di Negeri Belanda, 1600-1950. Setelah beberapa bulan tinggal di kediaman Pangeran Maurits, para utusan Aceh bertolak ke Amsterdam. Mereka tidak langsung kembali ke tanah air. Di sana, para utusan tinggal cukup lama untuk menikmati kota-kota di Belanda dan negara di sekitar. Praktis, para utusan Aceh itu tinggal selama 15 bulan di negeri Belanda, dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh pemerintah Belanda yang mendapat bantuan dana dari VOC. Pada Desember 1603, Sri Muhammad dan lainnya memulai perjalanan pulang ke Aceh dengan menggunakan kapal Belanda. Kurang lebih setahun kemudian, mereka tiba di hadapan Sultan untuk menceritakan pengalamannya selama di negeri kincir angin itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan habis. Semoga dapat memberi informasi kepada Anda semua. Jangan lupa untuk men-share video ini agar sejarah Aceh tidak hilang dan akan diketahui oleh orang lebih banyak lagi. Saya Aceh Clip undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.